Kalau misalnya lu di Amerika, lu punya misalnya $1 juta gitu ya. Terus habis itu lu dikasih kesempatan buat investasi di sebuah bisnis yang bisnis ini nih bisa menghasilkan antara 15 sampai 20% return gitu ya. Kemungkinan besar lu bakal ambil. Soalnya lumayan kan, lu masukin $1 juta, dapat 15% atau 20% dalam waktu 1 tahun. Tapi kalau misalnya di Indonesia, kalau misalnya lu ditawarin 15 sampai 20%, lu punya $1 juta, kemungkinan besar untuk berbisnis lu nggak mungkin ambil. Habis kita menjawab pertanyaan tentang perbedaan lulusan luar versus Indonesia, banyak yang ada pertanyaan follow up nih. Kita ngomongin dari pebisnis dulu deh. Apa sih bedanya di luar negeri sama di Indonesia? Oke, perbedaan antara berbisnis di luar negeri dan di Indonesia ya. Sebenarnya yang paling kelihatan itu emang Indonesia itu punya banyak keunikan. Kalau misalnya kita ngomongin di Amerika ya, Amerika itu fight-nya on apa sih? Fight-nya itu dari segi eksekusi, dari segi inovasi, dari efisiensi perusahaannya itu berjalan, manajemen, dan lain-lain lah. Intinya innovation lah. Kalau misalnya kita berinovasi, kita bisa ngeluarin sebuah produk yang unggul, kita bakal menang. Tapi kalau misalnya di Indonesia, kita itu sebenarnya disibukin sama hal-hal yang kita lihat aja, oknum-oknum, preman-preman, pebisnis di Indonesia itu tuh disibukin sama hal-hal yang kayak gitu. Ini lu lihat aja, gue kemarin baru nonton salah satu video, nanti gue minta tim gue itu attach. Ini perusahaannya Pak PP guys. Perusahaannya Pak PP itu juga bisa kena oknum, bisa juga ada preman yang minta jatah proyek gitu. Dan ini kan bikin kita mikir kan, kalau misalnya Pak PP orang yang segitu kuat, segitu koneksinya segitu kencang, ya kan, dan powernya itu segitu luar biasa, ya pastilah dia punya koneksi ke semua aparat juga gitu kan. Beliau aja bisa kena masalah, boro-boro orang-orang yang relatif lebih kecil kan, yang UMKM atau yang kelas menengah gitu. Ini udah pasti sebuah fenomena yang jujur bingung buat diterjemahinnya ke orang-orang di luar negeri. Lu kebayang gak sih misalnya nih, Apple bilang, Apple lagi susah ngebangun proyek, soalnya mereka diminta sama warga setempat untuk bagi-bagi proyek gitu. Misalnya di California ya ada berita kayak gitu ya. Itu nggak kebayang gitu ada berita kayak gitu. Soalnya mentranslate-nya aja bingung. Untuk gue ada teman-teman bule-bule juga ya, yang nanya ke gue tentang premanisme, mereka baca berita juga gitu. Buat gue menjelaskan apa itu arti premanisme dan oknum, itu gue bingung. Bahkan kalau misalnya gue tanya teman-teman di sini ya, misalnya apa sih bahasa Inggrisnya premanisme gitu? Nggak ada, maksudnya nggak ada definisi yang pas mentranslate itu sebagai oknum yang minta jatah, ya kan, yang bakal mengganggu kalau misalnya lu nggak ngasih dia jatah. Itu apa definisinya itu? Apakah gangster? Apakah thug gitu? Kayak nggak ada yang pas gitu dari segi bahasanya. Jadi buat gue menjelaskan ke mereka aja sangat-sangat sulit. Jadi kalau misalnya kita ngomongin apa sih perbedaan Indonesia sama negara-negara asing, kayak tempat yang gue dulu lama lah di Singapura maupun di Amerika, ya itu. Apa dampaknya sama negara kita yang disibukin sama oknum, sama premanisme gitu. Dampaknya itu dari segi capital efficiency. Maksudnya kayak gini, kalau misalnya lu di Amerika, lu punya misalnya $1 juta gitu ya. Terus habis itu lu dikasih kesempatan buat investasi di sebuah bisnis yang bisnis ini nih bisa menghasilkan antara 15 sampai 20% return gitu ya. Kemungkinan besar lu bakal ambil. Soalnya lumayan kan, lu masukin $1 juta, dapat 15% atau 20% dalam waktu 1 tahun. Tapi kalau misalnya di Indonesia, kalau misalnya lu ditawarin 15 sampai 20%, lu punya $1 juta, kemungkinan besar untuk berbisnis lu nggak mungkin ambil. Kenapa nggak mungkin ambil? Ada yang namanya itu risk premium. Jadi resikonya itu tinggi. Nah, gara-gara resikonya itu tinggi, otomatis orang Indonesia kalau misalnya ditawarin proyek 30% atau 40% pun, itu mereka tetap belum tentu mau ambil. Mereka itu tuh baru mau ambil mungkin kalau misalnya udah 70% return, 80% return, 100% return, baru mereka mungkin bisa ambil. Mungkin soalnya kenapa? Soalnya mungkin ini juga artinya khusus untuk orang-orang tertentu yang bukan cuma punya duit doang, tapi mereka juga punya koneksi, punya cara, punya pengetahuan untuk counter atau untuk menjalankan bisnis dengan adanya oknum-oknum dan preman-premanisme ini gitu. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah banyak banget duit di Indonesia. Sebenarnya Indonesia itu negara yang sangat kaya. Duit itu banyak
orang kaya. Tapi mereka itu tuh memilih untuk tidak investasikan duitnya itu ke bisnis. Mereka memilih untuk taruh duitnya, taruh aja di obligasi. Mereka taruh di obligasi, dapatnya itu bisa 7%. Ya kan, kalau misalnya mereka taruhnya di saham itu, mereka bisa dapat 15%. Jadi otomatis pebisnis-pebisnis itu juga, atau enggak, bahkan bukan pebisnis, orang kaya itu banyak sekali yang nggak mau deploy duitnya itu ke sektor-sektor yang real, yang bisa mengembangkan ekonomi sebuah kota, sebuah daerah, mengembangkan sebuah produk, dan juga merekrut banyak karyawan. Orang tuh nggak mau, gara-gara ada capital yang tidak efisien ini. Dan ini gara-gara apa? Ya gara-gara struktur dari untuk menjalankan bisnis di Indonesia emang sesulit ini. Ya tentu gue berharap banget dari segi pemerintah ini benar-benar serius bisa menangani ini ya. Soalnya ini kan udah lama, dan kayaknya kalau misalnya kita tanya semua pengusaha, gue belum pernah ketemu pengusaha yang relatively berpengalaman gitu, yang bukan baru-baru banget lah. Gue belum pernah ketemu yang pengusaha yang nggak pernah digangguin gitu sama oknum atau sama preman ya. Ya, jadi itu salah satu perbedaan di kita. Ya, gue berharap Indonesia bisa fight berdasarkan inovasi, berdasarkan efisiensi, berdasarkan eksekusi, bukan ngurusin yang gini-ginian gitu. Yang orang luar aja bingung ini bahasanya itu apa. Oke, itu kan kalau dari segi bisnis ya kok. Kalau kita ngomongin dari segi edukasi, apa sih perbedaan sekolah di luar negeri dengan di sini? Oke, kalau misalnya mungkin gue sedikit sharing konteks dulu buat teman-teman yang belum, gue mungkin juga jarang sharing ini di publik ya. Jadi gue itu di luar negeri mulai dari kelas 2 SD. Itu tahun 98. Jadi gue perginya itu bukan ya gara-gara orang tua gue mau ngirim gue ke luar negeri, tapi gara-gara terpaksa gitu. Terpaksa soalnya tempat tinggal kita itu salah satu area yang lumayan rawan. Waktu tahun 98 sampai ada tank di depan rumah gue, dan gue inget waktu kecil tuh orang tua gue malam-malam suka jaga di pos, ya kan, bawa apa sih bahasanya, gue lupa, bawa kayak stick gitu lah ya buat lawan orang kalau misalnya sampai ada orang yang rusuh datang gitu. Jadi itu kira-kira kondisi tempat gue tinggal di tahun 98. Jadi gue pergi ke Singapura dari tahun 98 sampai gue lulus SMP SMA, bahasanya secondary school. Ya, SMP lah sebenarnya ya, sampai gue lulus secondary school, baru gue ke Amerika. Jadi gue kira-kira di luar negeri itu 14 tahun. Ya, dari tahun 98 sampai 2012. 14 tahun kira-kira 5.000-an hari berarti lah ya, kalau misalnya kita kali 360-an hari. Nah, jadi yang gue bisa kasih konteks, mungkin juga sedikit disclaimer, gue bakal sharing konteksnya tentang pengalaman apa yang gue dapat di luar negeri. Soalnya pengalaman gue di Indonesia juga cuman sampai kelas 2 SD kan. Ini juga salah satu alasan kenapa bahasa Indonesia gitu emang bahasa kelas 2 SD gitu. Emang segini level bahasa gue gitu. Soalnya gue emang cabut setelah itu. Nah, tapi apa sih yang gue belajar dan perbedaan yang gue rasakan? Nomor satu, Singapura itu adalah negara yang sangat-sangat disiplin. Bahkan mungkin banyak teman yang nggak tahu, di sana kalau misalnya kita nyebrang jalannya aja ngasal, misalnya nih ada jembatan penyeberangan atau ada underpass atau nggak ada zebra cross, dan kita nyebrangnya itu nggak lewat zebra cross, underpass atau jembatan penyeberangan, kita itu bakal kena denda. Kena dendanya itu $50 gitu. Terus habis itu bahkan mereka itu sampai permen karet aja itu di ban, nggak boleh. Ya, boro-boro sampai pistol, sampai obat-obat terlarang kayak ekstasi segala macam lah. Itu udah bener-bener bisa kena hukumnya tuh sangat-sangat berat. Dan gue inget dulu kalau misalnya gue waktu lagi di sekolah, kalau misalnya anak-anak di sekolahan gue itu tawuran versi sana namanya gang fight gitu ya. Ada gang fight atau enggak ada vandalisme atau enggak ada yang ya berkelahi lah, berantem gitu ya. Itu tuh punishment-nya itu lumayan berat. Jadi punishment itu adalah public caning. Public caning, gue jelasin public caning itu apa? Mungkin jadi public caning itu pakai apa ya? Pakai rotan gitu, agak panjang segini ya. Abis itu kita kan setiap pagi bakal ada morning assembly. Jadi kira-kira 1.000 orang itu bakal duduk ngadep ke depan. Abis itu si murid ini bakal berdiri di depan dan kena public caning, dipukul pantatnya gitu ya, pakai stick gitu loh. Abis itu kedengeran bunyinya, jadi kayak vuk vuk, latihan dulu gitu ya, disiplin masternya, bisa pukul, cetar. Gitu. Jadi Singapura itu segitu, jadi kalau misalnya lo berantem, lo vandalisme, atau lo tawuran, lo bakal kena public caning. Dan 1.000 orang itu ngeliatin lo, itu dihajar sama bapak gurunya tuh kayak gitu ya.
Nah jadi itu tuh sangat-sangat strict dan mungkin itu alasannya kenapa di sana lumayan disiplin lah orang-orang. Apalagi mungkin kan mereka punya resource adalah orang mereka dan orang mereka kan sedikit kan, nggak banyak. Mereka juga negara kecil dan mereka itu membutuhkan yang namanya NS National Service. Jadi semua cowok-cowok di Singapura itu bakal wajib militer setelah mereka itu lulus JC Junior College gitu ya. Nah jadinya mereka butuh orang-orang itu disiplin dan juga mereka butuh orang-orang itu sehat. Ini perbedaan nomor 2 yang gue lihat. Waktu gue kecil, gue itu notice waktu kita lagi makan siang gitu ya. Anak-anak yang overweight itu tuh nggak dikasih makan guys. Jadi anak-anak yang overweight itu join namanya Tough Club. Ya mungkin orang Singapura nge-troll kali ya, pengen tulisannya itu FAT Club, Fat Club. Cuma mungkin takut bikin anaknya trauma jadi diputer, jadi Tough Club gitu. Nggak lah, itu ada kepanjangan ya, gue juga lupa apa. Trim and apa gitu, Trim and Fit Club gitu kalau nggak salah. Intinya anak-anak itu nggak dikasih makan, mereka harus lari dulu. Mereka harus lari, setelah mereka selesai lari, orang-orang lain, anak-anak lain itu punya waktu istirahat 1 jam, orang-orang yang ikut Tough Club ini abis mereka lari, mereka dikasihnya biskuit sama dikasihnya susu. Makanya lu lihat kalau misalnya orang-orang Singapura itu banyak yang langsing-langsing, kurus-kurus ya gara-gara itu. Ya waktu mereka dari SD sampai mereka di secondary school, mereka juga udah dicek terus BMI-nya, body mass index-nya, dan kalau misalnya mereka keberatan, ya mereka harus join Tough Club ini supaya mereka terbiasa dengan healthy living. Nah terus poin nomor 3, mereka itu juga lumayan nguatin dari segi sense of nationalism-nya dan juga supaya masyarakat itu bersatu. Jadi yang kayak tadi gue bilang, setiap pagi kan kita bakal ada morning assembly, ya 1.000 orang itu pada duduk. Dan itu tuh setiap pagi nyanyiin lagu kebangsaan Singapura, sama juga ada yang namanya pledge, Singapore Pledge gitu. Jujur gue lupa apa pledge-nya, tapi coba gue sharing aja ke kalian. Nah ini jadi national pledge-nya mereka ya. Kita warga Singapura pledge ourselves as one united people, nggak peduli ras, bahasanya apa, atau agamanya apa, buat membangun democratic society based on justice and equality. So as to achieve happiness, prosperity, and progress for our nation. Jadi ini yang semua orang, semua warga Singapura, waktu mereka dari kecil tuh udah di drill kayak ginian, setiap hari gitu ya. Terus setiap tahun juga ada yang namanya National Day Parade. Jadi kita itu tuh bakal nyanyiin lagu kebangsaan Singapura dan ada parade dan ada fireworks segala macam. Terus juga satu hal yang menarik tuh ada yang namanya kayak lagu apa ya? Kayak lagu tema Singapura gitu loh. Dan lagunya itu enak-enak. Lagunya ini dibawa dan dinyanyiin sama penyanyi-penyanyi asli Singapura juga yang lagi hype saat itu, yang lagi topnya lah ya. Mereka jadi bikinin lagu khusus untuk Singapura gitu. Ini nanti gue mainin aja satu lagu ini deh. Gue cariin sekarang. Menurut gue itu lumayan enak soalnya lagunya. Nah ini gue kasih satu sampel ya, ini salah satu lagu, ini kapan ya? 16 tahun yang lalu guys, jadi ya video quality-nya kayak gini kalian bisa maklumin lah. Nah tapi intinya tuh lagu ini tuh dibikin terus setiap tahun oleh penyanyi-penyanyi yang berbeda-beda. Terus juga ya buat membangun sense of patriotism kayak gitulah. Terus yang terakhir mungkin perbedaan kalau misalnya kita ngomongin edukasi di Singapura itu dari segi bahasa. Jadi di sana semua orang itu otomatis wajib bisa 2 bahasa. Satu itu bahasa Inggris, satu lagi itu namanya mother tongue. Mother tongue itu artinya ya bahasa asli lu lah gitu. Jadi di sana kombinasinya bisa Inggris Malay, Inggris Mandarin, atau Inggris bahasa Tamil atau bahasa India lah gitu. Nah jadinya otomatis teman-teman gue yang nggak bisa, maksudnya di rumahnya itu tuh juga ngomong sehari-harinya bahasa Malay atau sehari-harinya itu juga ngomongnya bahasa Mandarin, otomatis mereka tuh semuanya dipaksa bisa ngomong bahasa Inggris. Dan menurut gue itu adalah salah satu hal yang membantu Singapura jadi maju negaranya, soalnya otomatis mereka kan bisa berkomunikasi dan bisa berbisnis dengan siapapun. Ya kan, mau dari orang Amerika, mau orang Singapura, orang Australia atau orang Kanada, orang Inggris. Soalnya mereka semuanya punya 2 bahasa. Dan ini yang gue harap kita di Indonesia juga bisa lebih baik lagi lah untuk stres kepentingan bahasa Inggrisnya. Soalnya kalau misalnya kita tambah maju negaranya, pasti tambah penting lagi untuk kita partisipasi dalam globalisasi.
Terus kalau misalnya kita ngomongin dari segi edukasinya juga ini sih, kayak mereka itu benar-benar meritocracy based. Jadi kalau misalnya mereka tuh jelas gitu, kalau misalnya dari SD, mereka itu mau masuk ke SMP, itu semua murid ngambil yang namanya PSLE, Primary School Leaving Examination. Lalu skornya itu jelas. Jadi di sana tuh nggak gitu ada sekolah-sekolah prioritas atau sekolah-sekolah favorit yang sampai kayak gimana. Mungkin ada tapi nggak terlalu banyak lah. For the most part, kebanyakan itu tuh lumayan jelas. Asalkan lu dapat skor sekian, lu bisa masuk ke sekolah yang ranking apa. Asalkan lu dapat sekolah yang skornya lu sekian, lu bisa masuk ke ranking apa. Dan itu pun juga sama waktu SMP. Waktu SMP semua orang itu ngambil yang namanya O-level. Dan setelah O-level 4 tahun, itu tuh semua orang mengambil namanya A-level. Dan masuk sekolahnya jadi benar-benar transparan. Lu asalkan dapetin skor apa, dan semua orang tuh ngambil tesnya sama. Di sana juga nggak ada joki, nggak ada yang namanya tesnya itu tuh lu bisa ngelihat sebelumnya. Jadi di sana tuh bener-bener ya equal playing field lah gitu. Bukan orang yang punya akses, orang bisa mendapatkan cheat sheet-nya duluan gitu. Jadi kira-kira itu perbedaan antara sekolah di Singapura dan di Indonesia. Tapi ya gue mungkin bisa ngomong beratnya lebih ke apa yang mungkin menurut gue berbeda di Singapura. Soalnya gue di Indonesia juga nggak terlalu banyak dan pemahaman gue lebih ke ngobrol-ngobrol sama teman-teman kantor dan juga teman-teman di sini. Terus kalau di Amerika gimana kok? Apa yang berbeda belajar di Amerika sama di Indonesia? Apa yang berbeda di Amerika sama di Indonesia? Sekali lagi ya ini gue nggak punya kesempatan buat ambil kuliah di Indonesia. Jadi gue mungkin bisa jelasin apa pengalaman gue di Amerika gitu. Nah kalau misalnya di Amerika ini sedikit terbalik kan. Soalnya gue itu pengalamannya dari Singapura lama. Dari kelas 2 SD sampai gue lulus secondary 4. Jadi gue itu datang dari negara yang super-super disiplin dan super-super ketat dan juga tidak bebas ke negara yang di seberangnya, yaitu yang super bebas, lu mau ngapain aja terserah dan ada freedom buat ngapain aja gitu kan. Kalau misalnya di Singapura kan freedom of speech yes ada, tapi itu juga lumayan kontrol. Tapi kalau misalnya di Amerika itu lumayan bebas. Lalu kalau misalnya di Singapura itu nggak boleh bawa pistol, di Amerika lumayan gampang untuk mendapatkan pistol gitu, ya lumayan awam lah gitu. Terus habis itu kalau misalnya di Singapura itu lumayan apa ya, kalau misalnya di Amerika itu intinya pergaulannya sangat-sangat bebas ya. Tapi kalau misalnya di Singapura kita dari kecil tuh udah di brainwash, udah dicuci otak gitu. Jadi otak kita udah dicuci, jadi kita dikasih tahu gitu. Lu kalau misalnya macam-macam ya kan cowok sama cewek gitu kan, lu bisa kena HIV lah, lu bisa kena AIDS lah. Itu udah dari SD kelas 6 kali ya, SD kelas 5 sampai SMP sampai SMA itu diputerin terus videonya supaya kita tuh pada takut dan supaya kita itu nggak pergaulan bebas. Jadi ini dua culture yang sangat-sangat berbeda dan gue dulu juga tinggalnya di daerah San Francisco, nama kota sekolah gue itu di Berkeley. Terus di San Francisco itu pun juga banyak banget orang-orang yang homeless, jadi ada kesenjangan sosial juga. Dan itu kan kadang-kadang bikin kita lumayan takut ya. Mungkin sebenarnya sih banyak orang yang baik dan mungkin orang-orang yang homeless ini juga tentunya kita nggak bisa berasumsi semua itu jahat lah, ya kan. Bisa aja mereka ada circumstances-nya yang nggak favorable dan akhirnya mereka jadinya kehilangan harta mereka dan mereka jadinya homeless. Tapi intinya di sana di Amerika kalau misalnya orang-orang homeless itu tuh bisa di mana aja. Maksud gue di mana aja tuh kayak gini. Kalau misalnya di Indonesia ya orang-orang yang homeless itu mereka biasanya tidurnya di mana gitu. Ya kan agak susah untuk lu ngebayangin orang homeless di Indonesia tidurnya itu di Menteng, jalanan di Menteng. Atau enggak misalnya di Jalan Raya Sudirman gitu. Atau enggak di SCBD gitu. Itu kan nggak mungkin kan. Tapi itu yang terjadi di Amerika. Di Amerika kalau misalnya kita ngomongin downtown SF, ini kita ngomongin gedung-gedung yang tinggi-tinggi tapi di bawahnya itu banyak banget orang-orang yang homeless. Dan sayangnya banyak juga gara-gara di sana kan obat-obatan juga, ya kan kita ngomongin ganja pun di sana juga lumayan bebas kan. Ya mungkin bilangnya nggak boleh tapi lu kalau misalnya jalan kaki juga udah kecium gitu. Kecium ada ganja, kecium bau pesingnya juga. Dan gara-gara, ya kan faktornya kan agak serem juga ya. Misalnya dari segi ekonomi mungkin lagi sulit, habis itu obat-obatan, habis itu baunya juga bau ganja, habis itu orang juga pistol itu juga lumayan ada di mana-mana gitu kan. Ini kan jadi sebuah kombinasi yang menyeramkan sebenarnya kan. Walaupun kalau misalnya gue pribadi mungkin gue nggak ada personal experience yang menakutkan sampai kayak gimana. Tapi ini kejadian sama koko gue gitu. Koko gue tuh pernah ditodong pistol.
Dia lagi jalan pulang rumah dari sekolah, ditodong pistol. Habis itu ya orangnya bilang, gue tahu lu tinggal di mana, gue minta PIN ATM lu. Kalau misalnya lu nggak kasih gue PIN ATM-nya, gue tahu lu tinggal di mana, ya kan? Bohong atau enggak kan kita nggak tahu kan. Tapi yang namanya orang yang dari negara yang sebelumnya itu mungkin cuma pernah lihat pistol yang pelurunya itu pakai plastik putih, tiba-tiba sekarang ditodong sama pistol beneran. Perasaannya kayak gimana sih ya? Dia bohong atau enggak ya tetap dikasih gitu. Jadi koko gue tetap kasih PIN ATM-nya dan disedot itu duitnya. Duitnya disedot, walaupun ya untungnya duitnya bisa kembali lah, dibalikin sama bank. Mungkin mereka cek gitu ya, waktu ambil dari ATM, mereka lihat dari kameranya itu beneran bahwa itu tuh bukan koko gue gitu. Jadi story-nya itu match, habis itu duitnya dibalikin. Tapi gue pribadi pun juga gini loh, gue bisa dibilang sekolah gue itu tuh salah satu sekolah yang prestisius, namanya Berkeley gitu kan. Terus kalau misalnya dari segi undergraduate itu tuh untuk sekolah bisnisnya itu ranking 2 di Amerika. Tapi di sana pun tetap bisa ada kasus gitu. Gue pernah ada kasus waktu di zamannya gue, ada kasus penembakan, bahkan di fakultasnya gue gitu ya. Itu di library dan juga di tempat gue ngetik komputer dan tempat gue biasanya print dokumen, itu ada kejadian di situ. Dan di sana tuh udah nggak terlalu heboh kalau misalnya case kayak shooting kayak gini ya. Mungkin udah nggak terlalu hebohnya gara-gara udah terlalu sering kali. Mungkin yang heboh itu kalau misalnya sampai ada 20 orang yang mati, 30 orang yang mati, itu baru heboh gitu. Tapi kalau misalnya ada shooting, terus yang mati itu cuman si orang penembaknya doang sebelum ada casualty lain-lainnya, jadinya nggak heboh, udah kayak business as usual. Jadi kalau misalnya kita ngomongin keunikan di Amerika mungkin itu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin hal bagusnya, mungkin kayak gini sih. Di Amerika itu mungkin anak-anak yang masuk ke kuliah itu ada sebuah stigma bahwa mereka itu tuh wajib untuk menjadi independen. Ya mereka harus jadi independen, kalau misalnya mereka masih tinggal sama orang tua itu mungkin sesuatu yang negatif gitu. Ya kira-kira kayak gitu lah. Walaupun sebenarnya gara-gara biaya itu tambah mahal, tentu banyak juga sebenarnya yang tetap menetap sama orang tuanya ya. Nah, tapi dulu teman-teman gue mungkin sekitar 1/3 dari seluruh teman gue di kuliah itu tuh posisinya sedang bekerja. Jadi lu bayangin di kuliah itu 1/3-nya itu udah sambil kerja, terutama yang part-time students gitu ya. Tapi kalau misalnya full-time students kira-kira 1/3-nya. Jadi untuk kita kerja sambil kuliah itu adalah hal yang normal. Bahkan lucunya kalau misalnya di Amerika ya orang-orang, kalau misalnya di sini kita lihat statistiknya gitu, bahwa 60% orang Indonesia itu tuh miskin. Ini menurut data dari World Bank. Berarti 171 juta orang itu kan dalam kategori miskin menurut definisinya World Bank gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ngomongin orang-orang Indonesia di Amerika, itu tuh terbalik. Mungkin itu gara-gara ini kali ya, gara-gara misalnya di sana kan ada 3 tipe kategori. Ada yang namanya in-state students, ada yang namanya out-of-state students, sama ada yang namanya itu international students. Jadi kalau misalnya in-state students, kalau misalnya kita itu kuliahnya di California, berarti warga-warga orang-orang yang tinggal di California itu dapat harga yang termurah. Ya paling bawah gitu ya. Terus ada yang namanya itu out of state students. Out of state students itu misalnya ada orang dari New York atau orang dari Washington itu datang ke California dan mereka itu belajar itu di Berkeley. Nah itu mereka dapat harga yang tengah. Terus ada tier ketiga nih, ini namanya yang international students. Ini yang mereka paling dipalakin lah. Jadi yang paling dipalakin, yang paling mahal itu namanya international students. Nah biayanya itu kira-kira sekitar 1 M-an lah setahun. Berarti otomatis kalau misalnya 4 tahun itu kan sekitar 4 atau 5 M. Terus habis itu kalau misalnya keluarga ini punya 2 anak itu udah 10 M ya kan, 8 sampai 10 M lah untuk kuliah S1-nya aja. Jadi bisa kebayang ini tuh jadi sebuah filter. Makanya kalau misalnya orang Indonesia yang kesana itu justru yang terkenal ekstrim, tajir-tajir ya gitu. Itu tuh ya lu ngelihat kalau misalnya orang-orang Amerika itu yang kerja waktu sambil kuliah, orang-orang Indonesia itu justru yang kuliah, kalau misalnya liburan, ya liburan gitu. Mereka mungkin yang belinya itu juga Ferrari buat weekend dan juga mungkin E-Class buat weekdays. Ya setajir itu orang-orangnya. Ya cuman gara-gara gue mungkin lebih hangoutnya sama orang-orang yang nerd dan juga mungkin yang suka belajar, otomatis jadinya gue kebawa gitu sebuah kebiasaan buat selalu lakukan intern dan juga kerja di kuliah. Dan gue lihat juga tren ini juga lumayan ada dan lumayan meningkat ya belakangan ini di perkuliahan Indonesia. Dan gue rasa ini hal-hal yang sangat-sangat bagus. Soalnya menurut gue kalau misalnya kita lulus dari kuliah, fresh graduate, sekarang itu ekspektasinya
orang-orang yang nyari pekerja itu tuh udah nggak mau lagi fresh graduate memiliki nol experience. Sekarang itu tuh fresh graduate itu tuh udah ada ekspektasi untuk memiliki experience. Soalnya emang tuntutannya seperti itu, ya kan, gara-gara kita harus tambah kompetitif, dan itu juga percontohan yang diberikan di negara-negara maju. Negara-negara maju itu juga seperti itu. Mereka itu udah mulai kerja bahkan dari tahun pertama mereka kuliah gitu ya. Jadi itu sebuah kebiasaan yang menurut gue bagus, dan gue lihat perbedaan itu udah mulai ditiru lah di Indonesia, dan gue harap itu bisa berlanjut. Terus yang terakhir yang gue paling suka itu dari segi admissionnya mereka, untuk mereka memilih murid-murid yang bisa masuk ke sekolah, mereka itu tuh ngelihatnya dari 3 hal. Yang pertama itu dari segi IPK, jadi dari segi nilai. Nomor 2 itu dari segi personal statement, jadi dari segi communication skills-nya, ya kan, cara kita bercerita itu kayak gimana. Lalu yang ketiga itu dari segi leadership, atau enggak dari segi activities-nya kita. Jadi mereka kalau misalnya menilai murid yang mau masuk ke universitas, udah ngelihatnya itu secara holistik. Dari kepintaran, dari segi komunikasi, dan juga dari segi leadership capabilities. Dan menurut gue ini sangat baik, soalnya otomatis waktu kita sebelum masuk ke kuliah, kita itu dilatih untuk memenuhi 3 faktor itu. Ya kan, kalau misalnya IPK kan jelas, jadi seberapa pintarnya lo. Kalau misalnya personal statement berarti kan lu nulis esai itu, kenapa lu mau masuk ke sekolah ini, kenapa lu ambil major ini. Jadi dari awal dilatih semacam kayak interview gitu. Lalu kalau misalnya activity, dan activity ini mereka itu bukan ngelihat dari lu punya title. Misalnya lu itu adalah tim kapten di sebuah klub basket gitu. Atau enggak lu itu adalah presiden dari student organization apa. Mereka bukan lihat dari itu, tapi mereka lihat itu adalah dari dampak. Dari impact lu itu apa. Jadi mereka itu nggak ngelihat title, mereka itu nggak ngelihat itu kerja di mana. Yang mereka pengen tahu itu tuh waktu lu kerja di sana, waktu lu jadi member di sana, waktu lu jadi presiden di sana, dampak lu apa? Perubahan apa yang lu rubah? Contoh kayak gini, sesimpel bahkan misalnya lu lagi kerja di coffee shop, ya lu sebagai kasir gitu. Dan lu sebagai kasir misalnya ada orang A itu ya day to day kasir cuman ambil duit, taruh, kasih kembalian, ya kan, itu adalah tugasnya kasir gitu. Tapi bisa aja ada orang B yang mereka itu bukan cuman melakukan day to day-nya kasir doang, tapi dia ada inisiatif lebih. Misalnya inisiatif lebihnya itu adalah dia juga ngeliat nih, oh kalau misalnya di kasir, gue notice sebuah pattern bahwa di coffee shop ini menu yang nomor C ini nih nggak pernah dipesan. Menu yang C ini nggak pernah dipesan, habis itu gue cek inventory-nya, ternyata bahan bakunya ini nih jarang dipakai. Jarang dipakai, otomatis misalnya itu tuh sering rusak dan akhirnya sering terbuang. Jadi si orang B ini memberikan inisiatif dan kasih tahu ke store manajernya supaya mereka mendingan eliminasi aja menu ini gitu. Ini contoh aja ya misalnya. Tapi ini, intinya lu bisa kelihatan kan bahwa walaupun lu posisinya itu kasir, tapi poinnya itu bisa gede gara-gara dia memberikan kontribusi yang signifikan relatif untuk job positionnya gitu ya. Jadi ini menurut gue sebuah hal yang menarik, soalnya mereka waktu mau masuk ke universitas itu udah dilatih seakan-akan mereka ingin bekerja. Soalnya waktu kita bekerja, ini kan inisiatif-inisiatif yang, atau enggak ini faktor-faktor yang kita lihat kan. Lu tuh seberapa pintar, habis itu lu communication skills itu kayak gimana, dan lu leadership skills itu kayak gimana. Lalu kayak yang ngajarin di sana juga banyak yang praktisi-praktisi, gue juga pernah share sebelumnya, kayak contohnya ada namanya Robert Reich. Jadi Robert Reich itu dulu salah satu menterinya waktu zaman-zamannya Bill Clinton. Lalu otomatis dia waktu kasih sharing ke kita, dia kan membawa pengalaman dari segi prakteknya dia. Dan dia juga menjadi salah satu timnya Barack Obama. Terus habis itu juga ada ownernya private equity gitu. Jadi yang ngajar itu bukan cuma dari orang yang ngerti teori, tapi orang yang actually do the job gitu. Jadi mereka bisa jelasin perintilan dan detailnya. Ya mungkin kalau misalnya dari segi Amerika itu yang gue bisa share, gue nggak bisa share sebanyak Singapura, soalnya di Amerika gue cuma spend 4 tahun di sana, habis itu gue langsung balik ke Indonesia. Emang setajir apa sih kok orang-orang Indonesia yang ada di Amerika? Ya kalau misalnya satu anak itu 5M, dan mereka itu ada adiknya, ada abangnya juga sekolah di sana, itu berarti 15M cuman buat S1 udah kebayang kan? Itu minimumnya loh, itu floor-nya. Jadi kalau misalnya di atas tuh, anak kuliahan bisa punya 3 mobil, satunya itu Ferrari, satunya itu Lambo, satunya itu buat hari biasa, itu Mercedes E-Class gitu. Setajir itu orang-orang di sana. Ya kalau misalnya lu lihat di Forbes list, basically anak-anaknya ya belajar di sana lah. Tapi di sana gue sadar sesuatu sih. Gue inget waktu kecil itu tuh gue suka liburan. Tapi di sana ada sesuatu yang gue sadar. Yang gue sadar itu adalah kalau misalnya kita punya duit, kalau misalnya kita kaya,
ternyata kita itu bisa liburan kapanpun. Jadi waktu kecil gue itu sukanya libur, sekarang tambah gede gue sukanya itu duit. Soalnya dengan adanya duit gue bisa liburan kapanpun. Dan contoh gini lah, kayak dulu anak-anak ya, itu kalau misalnya weekend bisa pergi ke Vegas, bisa pergi ke LA buat jalan-jalan buat shopping, bisa tiba-tiba pergi ke Meksiko gitu. Dan ya kalau misalnya ada kelas di keesokan harinya mau bolos ya mereka bolos aja gitu. Namanya juga udah kaya, udah bebas gitu jadinya kan. Ya makanya gue jadi punya tujuan dan kekeh saat itu gara-gara ngeliat orang yang jauh lebih kaya daripada gue pengen jadi kaya juga gitu. Tapi kaya itu bukan berarti bagus ya, apalagi kalau misalnya anaknya itu benar-benar dilepas gitu aja. Gue inget dulu waktu ada beberapa case-case juga gitu, kayak contohnya, tentunya nggak semua orang juga yang duitnya berlebihan sampai kayak gimana kan. Ada satu orang yang gue inget itu ketagihan main World of Warcraft. Ya, WoW gitu kalau misalnya teman-teman dulu tahu ya zaman anak-anak yang tahun 90-an mungkin tahu. Intinya dia ini suka beli karakter, dia suka beli equipment, dia suka beli apapun itulah supaya dia itu paling jago di gamenya. Terus habis itu suatu saat ibunya itu tuh datang pengen surprisein dia, datang ke San Francisco nyamperin anaknya gitu, surprise itu kan, ya pengen spend time sama anaknya lah. Ini ibunya ini fighter yang hebat, soalnya dia single parent, habis itu ya intinya dia nyokolahin anaknya sendirian lah, soalnya udah gak ada suaminya gitu. Jadi dia mati-matian, abis-abisan keluarin semua tenaga dan duitnya ini buat anaknya itu. Terus waktu ibunya itu sampai di apartemennya dia, ternyata ibunya itu bingung gitu. Kok anak gue gak punya buku? Baru tahu ternyata duitnya itu yang buat sekolah gak pernah dipakai buat sekolah, tapi buat beli game. Buat beli World of Warcraft-nya itu supaya karakter tambah jago, tambah keren. Itu emaknya langsung nangis itu. Emaknya nangis ya anaknya langsung disuruh pulang. Jadi emaknya itu udah habis-habisan, udah keluarin duit segitu banyaknya, tapi malah disia-siakan gitu. Jadi banyak banget juga ya gue belajar life lessons yang banyak sekali di sana. Orang-orang kaya yang tajirnya sampai kayak gitu, yang sampai ada yang dikejar helikopter gitu kan. Mereka racing gitu kan, ngebut-ngebutan, dikejar sama helikopter, nggak mau berhenti. Habis itu mobil, orang tuanya marah-marahin, ngejual Porsche-nya, habis itu dikasih apa ya dulu BMW 5 Series kali ya habis itu. Gue lumayan ketawa gitu, wah kalau misalnya gue kayak gitu, gue mungkin dikasih sepatu roda kali. Ini orang-orang bisa ada yang sekaya itu sampai life lessons-nya tuh kok nggak sesuai gitu. Ya tentu ada banyak yang benar juga, tapi ya ini sebuah eye-opening situation yang kasih gue pengalaman hidup lah. Ya, jadi itu perbedaan sekolah di Amerika, Singapura sama di Indonesia ya. Ya nggak tahu deh kayak gimana menurut kalian. Apakah itu sesuatu yang menurut kalian baru dan berbeda sama Indonesia? Lo yang kasih tau gue aja di komentar.